Perkenalkan, nama saya Katrina Rahayu, saya dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan latihan kekuatan otot. Akhir-akhir ini banyak orang yang mengalami kelelahan akibat aktivitas yang berlebih. Hal tersebut dapat disebabkan oleh dua kemungkinan. Yang pertama, kondisi fisik yang lemah, dan yang kedua, kesehatan yang tidak stabil. Kondisi fisik yang lemah ini dapat ditingkatkan untuk menjadi lebih kuat dengan latihan atau olahraga yang mana terfokus pada kekuatan otot. Latihan ini dipilih karena memiliki manfaat untuk memperkuat otot dan menambah massa otot, menambah stamina, dan menjaga sendi-sendi tetap kuat. Bertambahnya stamina melalui latihan kekuatan otot ini, secara otomatis kita yang melakukan dapat melalui aktivitas yang padat dengan kelelahan yang sedikit saja. Ada hal yang penting untuk diperhatikan bagi kalian yang ingin melatih kekuatan otot. Ada hal yang penting yang perlu kalian tahu dan perhatikan sebelum melakukan latihan kekuatan otot, yaitu stretching atau peregangan. Stretching ini dilakukan mulai dari kepala hingga anggota gerak bawah, yaitu kaki. Tujuan dari stretching ini adalah menyiapkan otot sebelum dilatih agar otot tetap lentur dan terhindar dari cedera. Ada baiknya setelah kalian melakukan stretching, kalian melakukan pemanasan kecil seperti jumping jack atau knee high, atau yang kalian tahu biasanya lari di tempat. Contohnya sebagai berikut. Stretching atau peregangan ini dilakukan dengan hitungan 2 kali 8. Setelah stretching, kalian boleh berlanjut ke warming up. 30 detik jumping jack, 30 detik high knee atau berlari di tempat. Setelah kita mengerti cara bagaimana kita harus warming up atau pemanasan dengan beberapa contoh yang ditampilkan, selanjutnya kita akan mempelajari tentang urutan otot-otot apa saja yang harus dilatih. Menurut buku yang saya baca, yaitu buku National Strength Conditioning Association atau NSCA, mengatakan bahwa kekuatan otot sebaiknya dilatih mulai dari otot besar lalu otot-otot kecil. Karena ketika kita melatih otot besar, stimulus respons saraf dan metabolisme lebih lancar. Maka tidak heran jika banyak yang mengatakan latihan kekuatan otot dapat membakar banyak kalori. Sederhananya seperti ini. Di waktu kita menggerakkan otot besar, energi yang dibutuhkan juga banyak. Energi ini berasal dari protein dan lemak yang ada pada tubuh kita. Jadi, tubuh kita tidak sampai mengalami penimbunan lemak yang berlebih yang mengakibatkan bertambahnya berat badan. Intinya, latihan ini dapat memakan banyak kalori sehingga kita tidak dapat cepat gemuk. Nah, otot-otot besar ini banyak terdapat pada anggota gerak atas maupun anggota gerak bawah. Untuk melatih otot-otot tersebut, ada beberapa latihan yang dapat menggerakkan
secara keseluruhan, yaitu latihan body weight atau latihan dengan menggunakan tubuh sebagai beban utama. Kelebihan latihan ini tidak menggunakan alat, hemat waktu, dan efektif. Mengapa efektif? Karena dapat disebut efektif karena dengan satu jenis gerakan kita dapat menggerakkan beberapa anggota tubuh secara keseluruhan. Contohnya sebagai berikut: Burpee, push up, sit up. Oleh karena latihan kekuatan otot ini disesuaikan dengan kebutuhan dari individu yang ingin memperkuat otot-otot tertentu, maka apabila individu menginginkan otot-otot atau beberapa otot yang dilatih, maka dibutuhkan latihan kekuatan otot yang terfokus pada satu otot besar. Biasanya latihan ini terdapat pada weight training atau latihan menggunakan beban. Kelebihan dari latihan ini adalah lebih banyak membakar kalori, yang kedua lebih fokus terhadap satu otot, dan yang ketiga mampu membuat tubuh kita terlihat ideal atau bagus, karena kita setelah melakukan weight training ini biasanya akan terbentuk beberapa otot sehingga tubuh kita ideal. Biasanya yang dibentuk oleh beberapa orang itu biasanya di anggota gerak atas seperti bicep, tricep, dan bagian punggung. Latihan weight training dapat disebutkan sebagai berikut: Dumbbell press, dumbbell fly, dumbbell squat, leg extension. Setelah kita mengetahui beberapa contoh dari weight training, ada hal penting yang perlu diperhatikan ketika melakukan weight training. Weight training ini pasti bersangkutan dengan beban. Maka alangkah baiknya kita melakukan pernafasan yang baik, yaitu dengan cara sebagai berikut: bernafas ketika menurunkan beban dan mengembuskan nafas ketika kita mengangkat beban. Menurut buku NSCA, latihan kekuatan otot ini dapat ditentukan repetisinya dengan prosedur 1 RM atau 1 repetisi maksimal dan RM, repetisi maksimal. Perbedaan dari kedua prosedur tersebut ialah 1 RM biasanya menggunakan beban berat sehingga individu hanya dapat mengangkat sekali dan bertahan dengan posisi yang sama selama beberapa detik. Sebaliknya, repetisi maksimal menggunakan beban yang medium atau ringan, namun dilakukan beberapa kali dalam satu waktu, misal 8 hingga 15 pengulangan atau repetisi. Karena otot membutuhkan istirahat untuk bertumbuh, menurut web yang saya baca, yaitu web mt.com Fitness and Exercise, lebih baik setiap otot dilatih 2 kali dalam seminggu. Apabila otot dirasa masih kurang atau lebih terbentuk, maka latihan dapat disesuaikan. Jadi ketika kita ingin melatih satu otot atau 2 otot, setelah kita melakukan latihan atau workout, kita membutuhkan 1 hari penuh untuk rest. Jadi rest ini dapat diartikan sebagai tidak melakukan workout dalam 1 hari penuh untuk menjaga
kekuatan otot agar otot tetap bertumbuh, agar nanti hasilnya maksimal dan tidak mengalami cedera. Nah, semua latihan pastinya menerapkan prinsip overload. Begitu juga dengan latihan kekuatan otot. Jika ketika seseorang sudah mampu melakukan repetisi yang ditentukan sebelumnya dengan mudah atau sudah terlampaui, maka volume latihan selanjutnya dapat ditambah. Dapat disimpulkan bahwa latihan kekuatan otot ini memiliki banyak manfaat. Bukan hanya untuk mendapatkan otot yang besar, tulang akan menjadi lebih kuat juga. Dan itu dapat membantu keseimbangan dan koordinasi. Menggerakkan otot lebih banyak atau lebih sering juga berarti lebih banyak membakar lemak yang ada di tubuh, sehingga memudahkan tubuh kita untuk melakukan berbagai aktivitas di luar maupun di dalam rumah. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.